Karena perajin songket di Tebo ini kan langka, Bu ya. Langka, jadi kami berminat untuk memajukannya. Kemudian saya menghidup anak 5 orang sampai kuliah lah sudah, itu dengan hasil songket lagi. Suka duka untuk pengrajin tempe, yaitu kita alami ya ada pasang surutnya lah. Pemasarannya agak sulit. Ini sudah 8 bulan kami tidak laku. Harapannya untuk kalangan muda sih untuk kedepannya jangan malu menggunakan batik Bungo. Ini kan juga produk lokal kita, terus juga motifnya juga bagus-bagus. Mereka harus memilih produk lokal karena apa? Banyak keunggulannya. Selain murah, juga tidak kalah cantiknya dengan produk-produk dari impor. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Jambi. Berdirinya kami mengerjakan songket ini 2003 ya. Jadi pada 2003 itu kami mengusul kepada Ibu Bupati, yaitu Ibu Hajah Umil Kalsum Majid Muaz selaku Ibu PKK Muara Tebo ya. Kami memberikan songket ini kepadanya, kemudian ditangkap oleh beliau. Langsung kata Ibu Bupati, songketku diletakkan ke PKK Tebo yang PKK untuk memasarkannya. Kemudian pada tiap tahun itu diadakan pameran oleh Ibu itu kan. Jadi kami diajak untuk pameran tersebut sehingga itulah terkenalnya. Kami itu waktu itu pelatihan di Jambi di Rumah Tenun tahun 2015. Sambil mencukit juga, menenun, itu pelatihan selama sebulan. Motif yang pertama yaitu perahu Kajang Lako, kemudian yang kedua tapak kuda, kemudian yang ketiga ialah motif bunga Tanjung, kemudian yang keempat motif mawar. Itulah 4 macam motif. Motif itu terutama untuk identitas Tebo itu dari Ibu Bupati ya. Jadi kita ngambil dari desa itu ada cerita asal-asalnya. Macam tapak kuda itu kan itu kalung waktu zaman dulu ya, zaman berapa yang abad lewat dia, jadi diturunkan ke motif ke songket. Bunga Tanjung macam itu juga. Dan perahu Kajang Lako itu karena dulu Sultan Taha itu bila pergi-pergi kan pakai perahu Kajang Lako, jadi dituangkan ke motif songket. Kalau bahan-bahan untuk songket ini seperti benang emas, benang lemar, benang sutra, benang perak dan silver itu kami beli bahannya dari Palembang. Untuk pewarnaan itu kalau bahan benang itu sudah ada warnanya dari sana. Beli yang sudah jadi dicelup. Dan kini para peminat songket ini kebanyakan itu yang berwarna merah dan motif tapak kuda, perahu Kajang Lako dan bunga Tanjung. Karena warna merah itu kan warna netral, itulah kebanyakan yang diminati oleh para penggemar songket pada saat ini. Kalau konsumen umpama ingin motif lain, ya bisa kami bikinkan itu. Alhamdulillah, kami dari motif Mursidi Songket ini sudah menghak patenkan, yaitu tapak kuda, kemudian yang kedua bunga Tanjung, dan yang ketiga itu perahu Kajang Lako. Kalau pengrajinnya atau binaan kami itu ada 4 orang, Bu ya. Cuma lokasinya agak jauh-jauh di Muara Tebo 1, udah tuh di Blok E 1, kemudian kami di Rantalangkap kami berdua sama Ibu. Jadi 4 orang.
kami mengupah pada anak-anak buah kami itu, kalau kain itu 250 per lembar, kalau selendang itu 150 per lembar. Itu upahnya untuk anak buahnya. Kalau kegunaan songket ini, kalau dahulu kan itu pakaian kaum ningrat, itu yang biasa memakainya ya. Tapi kini karena zaman kemajuan kini, songket kami ini sering dipakai bila ada acara ulang tahun Rebo tiap tahun itu. Kemudian bila ada acara pengantin-pengantinan. Kemudian ada suatu desa yang bernama Desa Teluk Kuali itu Bu ya. Kalau acara sedekahnya itu memajang kain-kain yang bagus ya. Termasuklah songket itu. Jadi songket kami banyak peminatnya daerah Teluk Kuali itulah. Penjualan sampai bila ada pameran kan. Bila ada pameran dari Perindak, kalau ngajak pameran kami pergi laku. Pergi pameran ke Jakarta ya. Kemudian kalau kini kok online. Kalau harga itu kami bikin 1.600.000. Kemudian ada yang 1.400.000. Yang dua macam itu lalu. Kalau waktu berdiri dulu itu sebulannya kira-kira dapat 2.500.000 per bulan tuh Bu. Agak sepi karena baru kan. Tapi sekian setelah berkembang, sering diajak-ajak pameran, maka per bulan mendapatlah 30 juta atau 25 juta itu per bulan kadang-kadang. Kami kini bukan saja berkreasi, membuat kain dan selendang saja, tapi sudah ada itu bikin tas, kemudian lacak, dompet ada duit itu, dan juga ada itu masker yang akan kami bikin. Karena perajin songket itu Bu ini kan langka Bu ya, langka, jadi kami berminat untuk memajukannya. Kemudian saya menghidup anak 5 orang sampai kuliah lah sudah, itu dengan hasil songket lah Bu. Kalau soal untuk penerus kami, mudah-mudahan Bu ya, kami berharap kepada anak saya dan juga anak-anak muda yang berada dalam sarana lengkap ini ataupun di Tebo ini, kalau sekiranya berminat kami persilakan, karena kita akan mengadakan pelatihan, kalau diadakan di kantor, itulah harapan kami. Berharap pada pemerintah ya, harapan kami minta bantu pemasaran lagi. Permohonan saya kepada masyarakat ya, kiranya kalau sudilah untuk membeli songket bikinan Mursidi songket ini. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Jambi. Perkenalkan, yang pertama saya nama Roni Chandra, pengrajin keripik tempe Bila, yang mana keripik tempe Bila ini bertempat di Jalan Karet Sumber Agung, Blok E, itu Kecamatan Rimboilir. Asal mulanya berdiri keripik tempe ini, itu asalnya dari ibu mertua. Nah, ibu mertua kan dari Jawa. Jadi tran ke Sumatera sudah membawa ciri khas keripik tempe itu. Jadi beliau sudah tidak ada lagi, usaha tersebut diteruskan sama anak-anaknya gitu, atau ahli waris keturunan dia. Kami di sini mempunyai 3 saudara, itu semua pengrajin keripik tempe. Gitu. Satu yaitu saya yang tertua, itu keripik tempe Bila.
bahan baku sendiri kita dapatkan itu dari toko. Dari toko yang mana kita memakai kedelai impor, bukan kedelai lokal. Karena kedelai impor dengan lokal berbeda. Kalau kedelai lokal dia itu kecil. Jadi kalau di dalam proses pengerebusan dia nggak mau kembang, juga tetap kecil. Kalau kita pakai kedelai luar itu kembang. Kita pakai kedelai dari Amerika, kedelai yang itu cap bola itu. Nah, kita dapatkan itu banyak di warung-warung sudah tersedia. Apalagi sekarang kan zaman sudah canggih, kita tinggal main WA aja, telepon barang datang ke rumah. Nah, gitu. Dan juga proses pembuatan keripik tempe saya higienis kan gitu, tanpa bahan pengawet, tanpa ada bahan campuran, semua alami. Keripik tempe saya ini pembuatannya higienis. Cuman kan kalau kita hanya sekedar melihat itu cuman keripik tempe, kalau kita nggak benar-benar bersih dalam proses pembuatan atau pencetakan, itu tempenya nggak bakal jadi. Kalau seumpamanya dalam pencucian itu airnya terkena sabun atau minyak, tempenya nggak jadi. Kata orang Jawa itu suloyo gitu, tempenya nggak jadi, pecah-pecah dia. Dan juga kalau tengah-tengahnya itu bolong, pinggirnya bagus, tengahnya bolong, itu kan waktu kita proses pembersihan kurang bersih. Ya, kalau untuk pekerja, alhamdulillah saya nggak pakai karyawan, cuma saya sendiri. Jadi semampu saya untuk bekerja. Kalau untuk istilahnya pendapatan, kalau untuk saat ini tetap jelas berkurang. Biasanya kita bisa produksi satu hari 10 kilo, sekarang sudah menjadi 5 kilo. Kalau pendapatan nggak menentu, Mbak, gitu nggak bisa matokan. Mamanya bisa dalam 1 bulan 5 juta, sekarang kan otomatis kan tetap turun kan gitu. Ya alhamdulillah kan saya kan nggak pakai karyawan, jadi semampu saya aja kerjanya. Kalau keripik tempe Bila saya, alhamdulillah dari tahun 2010 kita proses pembuatan sampai saat sekarang ini saya tidak pernah memakai bahan pengawet. Kita hanya memakai telur untuk perenyah makanan kita, itu aja. Suka duka untuk pengrajin tempe, yaitu kita alami ya, ada pasang surutnya lah. Kadang-kadang dalam sehari kita bisa menghabiskan sekian kilo kedelai, kadang-kadang enggak. Apalagi sekarang suasana pandemik ini kendalanya banyak gitu, Mbak, orang sepi gitu. Masalahnya keripik tempe kita ini, Bila ini banyak dikonsumsi sama konsumen dari luar kan gitu. Dari luar mamanya datang bertamu ke Muara Tebo, dia pulang ke Jambi atau pulang ke Padang bawa oleh-olehnya keripik tempe gitu. Kalau untuk kesulitan, saya rasa keripik tempe nggak ada untuk kesulitannya kan gitu. Kalau bisa kan keripik tempe yang ada di Kabupaten Tebo ini jadikanlah ikon Kabupaten Tebo, itu permintaan saya. Kalau untuk kedepannya nanti kan kalau orang-orang yang ada tamu-tamu dari luar Jakarta, dari mana-mana, kalau ke Muara Tebo, ini ikon oleh-oleh Kabupaten Tebo keripik tempe. Kalau untuk keripik tempe Bila, kalau harga itu kita tetap standar terus, nggak pernah kita naikkan. Dari harga 10.000 penjualan itu nggak pernah kita naikkan, sampai kita kirimkan ke warung itu semua 10.000. Lain beda kalau warung ada yang mengambil dari modal kita 10.000, dia jual 12 atau 13.
kalau dari kita tetap stabil 10.000 sampai saat ini, nggak berubah. Kalau metode untuk pemasaran, kadang-kadang kalau kita udah ada yang kenal, kalau mamanya dari Tebo atau dari Bujang, dia langsung ke rumah, atau dia tinggal telepon, dia pesan, nanti kita packing, kita siapkan, nanti dia ambil, kita barang sudah siap. Kalau untuk pemasaran kita cuman sebatas wilayah Muara Tebo sama Muara Bungo. Intinya kedepannya saya ingin keripik tempe saya ini bersama saudara-saudara saya berkembang. Berkembangnya bukan kita bisa menjual di dalam daerah aja, harus bisa semuanya keluar. Konsumsi produk lokal, bangga buatan Jambi, bangga buatan Indonesia, beli produk keripik tempe Bila, higienis, halal. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Jambi. Saya Hajaya Mama, pengrajin awas pengrajin Songket Bunga Tanjung. Jadi waktu saya berdiri Songket ini dari tahun 86, waktu dibina Ibu Bupati Abdul Muthalib tahun 91. Memang saya kan dari turun menurun. Dari tahun 81 saya legaan Songket itu saya sendiri, upahan balik ke Palembang, jadi upah. Jadi waktu tahun 91 kan dibina oleh Ibu Muthalib. Jadi harus sampai sekarang alhamdulillah lah masih jalan ya. Kemarin tuh kan kami kan dibina pelatihan sampai orang 20. Jadi waktu dari tahun 91 sampai 98 kami masih anggota, kami 18 orang. Itu tahun 2020 kami dilatih lagi, nambah lagi. Karena inilah banyak berkurang karena apa itulah banyak yang buah harga. Satu bulannya dapat satu kain, jadi 2 bulan dapat satu setel, tapi upahnya kalau benang 2 sampai 2 juta saya upah. Ada juga yang aku kasih bahan, jadi orang sistem beli. Kalau bahan bakunya kami beli di Palembang. Pemasarannya sejak dari Kabupaten Bungo. Kalau dulu kan dari tahun 2003-2004 kami kan segala kabupaten yang kami pasarkan. Tapi yang ionya di Jambi, di dekat Jambi. Itu kita kan dipasarkan juga di Jakarta. Kalau motif kami kan yang kami manukan kan kembang duren, teratai di atas air, dalam air, sudah itu lagi kembang duren, kembang nanas. Tapi pewarnanya kan kami bermacam-macam juga, ada pewarna alam. Harganya, dia tengok benangnya, kalau benang 1 harganya 6 juta. Kalau benang 2, 4,5 juta, benang 3 juta. Kalau kami kan yang pewarna alam nih macam-macam, ada juga dari bahkan duku, ada dari daun-daun, daun manggo, daun jambu. Kalau dulu kan yang disukai oleh ibu-ibu ialah benang emas yang tembaga.
Tapi sekarang karena lah ada apa pewarna alam, jadi ibu-ibu tuh mana yang di pewarna alam juga, tapi harganya memang agak mahal pewarna alam. Yang dulu kan dipatenkan waktu zaman Ibu Talib kemarin itu kan ada ayam, kembang merak, kembang duren itu sudah dipatenkan. Tapi kalau yang motif apa teratai di atas air dengan dalam air memang tidak bisa, karena itulah diampun oleh Merdi. Terus kan tidak dipatenkan untuk dari Kabupaten Bungo, tapi tidak bisa. Beda kalau warna alam kita kan jadi warnanya memang beda. Warnanya kita susah mau warnanya. Sudah apa nentunya juga mahal. Upahnya, jadi harganya agak beda kan. Sedangkan ngerjokannya kami kan kalau benang apa pewarna kimia itu kan sampai 2 bulan 1 setel. Tapi kalau yang pewarna alam nih sampai 3 bulan. Ya kalau yang sering dibeli kan mungkin kan dari Kabupaten Bungo kan khususnya untuk apa adat kan hitam, merah, hijau yang sering dibeli. Motif kesukaan dia kadang kembang duren, kadang-kadang teratai dalam air, kadang di atas air. Ada pemasarannya dari tahun 2003 sampai tahun 2015 insya Allah aman kan. Apa itu, tapi dari tahun 2016 sampai 2019 masih apa juga. Tapi kalau dari 2020 ini sudah 8 bulan kami tidak laku. Pemasarannya agak sulit. Kalangannya tuh kadang juga ada masyarakat biasa, ada juga ibu-ibu pejabat. Tapi kita kan kemarin sudah masang ke Jakarta. Ada yang tukang jual di Jakarta. Tapi sejak tahun 2020 ini agak macet kan. Di acara adat, kadang kan waktu ulang tahun Bungo, waktu 18 Agustus kadang dipakai kayak itu. Ya kalau pengrajin aku kan insya Allah kan memang ada terbantu lah. Kalau benang yang benang 1 sampai 6 juta, 3 juta upahnya nak. 3 juta upahnya. Jadi terbantu lah kan dengan yang aku kan kerja rumah tangga. Harapan saya kan maklumlah nenek lah tua kan. Rencana tuh kalau bisa minta dilanjutkan. Karena anak saya kan ada juga yang bisa nenun. Ya karena songket lah sudah lama berjalan. Selama ini kan kita belinya di Palembang. Jadi harapan saya kan kalau bisa di Jambi kan ada jualan benang. Jadi kami tidak susah lagi beli ke Palembang. Harapan saya kan kalau bisa di pengrajin di Jambi, kalau bisa beli songket dari Marubungo kan, cintai produk lokal, bangga punya produk Indonesia, bangga punya produk Jambi, belikan songket ibu ya mama. Butik dan batik Katrin ini beralamatkan di Jalan Sapat, Simpang Damar, Kabupaten Muaro Bungo. Pada awalnya ini adalah butik, gitu. Berdirinya sejak tahun 2005, kemudian dikembangkan lagi menjadi kita memproduksi beberapa batik itu di awal tahun 2017 berkat dorongan dari pemerintah Kabupaten Bungo, terutama dukungan Pak Bupati Muaro Bungo itu Pak Masuri. Kalau kita ciri khasnya itu, kalau motif itu tanduk rusuh. Setiap batik Bungo kalau produksi kita itu pasti ada tanduk rusanya. Kalau motif yang lain itu terserah konsumen mau mintanya apa gitu. Ada batik tulis, ada batik cap. Kalau kita batik tulis itu sudah banyak sih motifnya.
tergantung permintaan konsumen. Ada yang mintanya bunga ini kita tetap akan membuat, tapi akan dikombinasikan dengan tanduk rusa gitu. Kalau identik dengan tanduk rusa itu idenya Ibu Bupati. Dulu rumah adat Kabupaten Bungo itu kan adanya seperti ini nih, mirip tanduk rusa, makanya dibikinlah tanduk rusa itu. Kalau warnanya kita tergantung konsumen, permintaan konsumen juga. Permintaannya warnanya warna cerah seperti kuning, merah, tapi ada juga permintaan warna-warna gelap, tergantung selera. Tapi kebanyakan sih warna-warna cerah. Kalau motifnya kebanyakan yang ini juga bisa nih, banyak juga yang mesen motif manggis gini. Terus ini motif bunga raya juga ada yang mesen gitu. Kalau produksi batik cap itu di dalam 2 hari itu bisa selesai 20 lembar. Cuman karena dia itu kan main cap aja gitu. Tapi kalau batik tulis itu tergantung kerumitan. 2 hari itu bisa selesai 2 atau 3. Gitu. Cuma kalau pekerjanya lumayan banyak di sini, terutama untuk batik cap itu. Itu ada beberapa kalangan ibu-ibu rumah tangga, dia itu bawa pulang, jadi noletnya di rumah, ngecapnya tetap di sini posisinya, cuman kalau nolet dia bawa ke rumah masing-masing, dia ambil warna di sini, dia bentang di rumah, jadi dia nolet sendiri di rumah, tapi sudah kita tentukan warnanya ini, motifnya ini gitu. Kalau kita pewarnaannya kimia, kita pakai pewarnaannya namanya Remasol. Terus juga kalau bahan bakunya kita dari Solo semua. Kalau kita harga itu kisaran mulai dari 150 sampai 450.000. Itu kalau batik cap itu rata-rata harganya 150.000. Cuman kita di sini menggunakan 2 bahan, satu bahan katun, satu bahan dobi. Kalau bahan katun itu harganya dari 150.000, kalau bahan dobi itu kisaran 200.000. Cuma kalau untuk batik cap itu kisaran harganya dari 300.000 sampai 450, tergantung kerumitan pengerjaannya. Kalau memang di sini nih tidak hanya membatik ya, awalnya kan butik gitu, jadi dikembangkan menjadi batik. Kalau di dalam hal segi ekonomi, menurut saya sih sangat bermanfaat dengan adanya batik catering ini, karena banyak membantu ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Contohnya aja dari yang nolet itu sehari aja orang dia kan per kelompok, satu kelompok itu bisa 2 atau 4 orang, sehari aja mereka bisa mendapatkan 6 sampai 8 kain, jadi mereka bilang ini sangat membantu gitu. Harapan kedepannya sih ya seperti itu, bisa membantu masyarakat dalam segi ekonomi, kemudian bisa memperkenalkan lagi Kabupaten Bungo dengan adanya batik ini gitu. Harapannya untuk kalangan muda sih untuk kedepannya jangan malu menggunakan batik Bungo, ini kan juga produk lokal kita, terus juga motifnya juga bagus-bagus, pewarnaannya juga nggak kalah saing kok dengan produk-produk yang lain dari luar. Cintai produk lokal, bangga buatan Indonesia, bangga buatan Jambi, beli batik Bungo di butik Katrin. Tahun berdiri ini sebenarnya mulai dari saya masih sekolah ya, itu memang bukan di Jambi, tapi untuk lebih seriusnya itu kita fokus
penghasilan kita itu keluarga di Jambi ini mulai tahun 2010. Nah, tapi waktu itu masih skup untuk kebutuhan belanja kan begitu. Namun kita terus meningkat, evaluasi terus, dan banyak dukungan dari pemerintah setempat. Nah, kita bikinlah izin usaha. Nah, izin usaha itu supaya kita benar-benar sudah dipatenkan tahun berdirinya itu di 2018 yang silam. Itu resmi kita tercatat usahanya di pemerintah, dan alhamdulillah sekarang produk-produk itu terus kita kembangkan. Salah satunya itu hobi ya, karena ini juga pekerjaan yang kita bisa garap di rumah dan juga bisa mengirit dari hal modal-modal seperti usaha-usaha besar yang lainnya, walaupun ini usaha kecil. Nah, salah satunya alasannya itu cuma satu, yaitu bisa bekerja di rumah. Gitu. Alhamdulillah bahan baku kita masih asli lokal ya, terutama memang bahan baku khas Jambi, dan rotan-rotan yang kita gunakan di sini itu rotan-rotan asli kualitas Jambi, dan itu kita olah memakai beberapa proses, dan itu kita dapatkan dari asli penduduk Jambi. Jenis-jenisnya itu sangat banyak untuk jenis rotan yang kita gunakan di sini, mulai dari rotan Manau, Excel itu, atau kalau orang lokal di Jambi bilangnya rotan getah, semambu, juga rotan sago atau sega, ini jenisnya. Ini kita dapatkan asli dari mereka dengan harga yang asli dari pemetikan, itu kita dapatkan berkisar dari 3.500 sampai 7.000-an, dan itu masih terjangkau. Awalnya itu kita produksi itu kebutuhan yang kita bisa ya, seperti ini kebetulan produk-produk keranjang motor, atau orang Jawa bilang itu obrok, kalau orang kita di dusun bilangnya itu ya keranjang kan gitu kan. Itu salah satunya kita produksi itu mudah dijual. Nah, tetapi kita terus berpikir bahwasanya modal yang kita gunakan untuk satu produk ini juga memakan banyak modal. Jadi gimana caranya kita modal kita itu jangan banyak terbuang di sini, dan ini satu produk ini memiliki banyak limbah. Nah, setelah kita ke depan permintaan dari konsumen juga banyak, mereka banyak yang dipinta seperti tudung saji, parcel. Nah, itu kita coba pelajarin, dan kebetulan dari pemerintah setempat juga apresiasi untuk para pengrajin. Kita dibikinkan suatu wadah pelatihan, dan itu syukur alhamdulillah di sana membuka wawasan kita bahwasanya oh ternyata produk bukan cuma satu, banyak produk-produk yang bisa kita gunakan, kita buat dengan minim budget, dan limbah masih bisa kita olah kan begitu. Itu awalnya. Kalau untuk bersaing ya kita mencoba untuk selalu bisa bersaing, tapi memang karena ini memang produksi yang kita olah ini salah satunya produksi handmade, asli tangan. Jadi belum menggunakan mesin. Di situ kita ada juga kesulitan bersaing dengan harga-harga yang kita ingin sesuaikan dengan online, dengan pengrajin-pengrajin yang memang udah dari Jawa sana. Mereka memiliki kehalusan dengan teknologi mesin kan gitu. Memang sangat sulit untuk kita menyetarakan harga. Tapi syukur alhamdulillah kita bisa mengcovernya itu, karena memang
dari harga jual dan ekspedisi di Jawa dengan Sumatera itu sangat berbeda. Kita masih, syukur alhamdulillah, masih unggul dengan problem ekspedisi. Untuk kebutuhan home decor ini, itu alhamdulillah banyak peminatnya dan kita bisa mampu bersaing dengan berkisar harga seperti Gucci, cermin hias dinding, atau terus pot-pot bunga yang sekarang lagi musim, itu kita bisa hampir mendekati dengan harga-harga yang bersaing di pulau-pulau Jawa atau wilayah-wilayah lainnya. Kisaran harga itu kita masih terjangkau ya, dari mulai harga 15.000 itu untuk kebutuhan pot. Kemudian untuk home decor itu berkisar di antara 50.000 sampai 200.000. Dan untuk pemasaran kita sekarang sudah menggunakan sosial media. Namun kita ingin lagi meningkatkan model pemasaran itu seperti marketplace. Tetapi karena memang masih ada keterbatasan dan persiapan yang matang, kita mencoba untuk pelajarin dan kita akan gunakan sarana itu untuk keperluan konsumen-konsumen nanti. Ya, kalau untuk pemasarannya alhamdulillah di lingkup Jambi ini produk kita sudah mulai dikenal. Namun kalau untuk skup pengiriman keluar kita masih terbatas. Sekarang ini masih lingkup Sumatera. Kita belum bisa tembus ke luar dari Pulau Sumatera, tapi kita akan mencoba ke depan itu kita akan siap dan mampu bersaing ke luar-luar pulau. Di desa ini ada sekitar tetangga itu 3 orang dan itu masih muda semua, mereka usia produktif dan ada yang pelajar. Kita sekarang coba untuk mendidik mereka untuk bisa dapat uang saku tambahan. Terus di luar desa kita juga kita punya orang-orang kelompok-kelompok pengrajin. Saya terus memperkenalkan kepada mereka itu kerajinan-kerajinan anyaman. Mungkin mereka di sana bisa buat, tetapi hanya untuk kebutuhan mereka sendiri. Mereka belum terpikir untuk dijual, kan begitu. Tadi saya merapat ke sana, saya ajak ngobrol dan pingin bekerja sama. Tentunya kita siapkan nanti beberapa cara-cara yang efektif sehingga bisa dipasarin gitu. Kita berharap sih ke depan tentunya produk kita itu bisa diminati banyak kalangan dan kualitas juga kualitas yang memang diakui, dan kita pemasaran pingin meluas tentunya dengan adanya alat-alat yang modern itu sangat mendukung, dan kita berusaha merapat ke pemerintah setempat untuk bekerja sama meningkatkan mutu dan juga meningkatkan sumber daya alat-alat yang memang didukung untuk produksi seperti mesin kayak gitu. Kita berharap teman-teman di luar sana untuk mencintai produk-produk lokal, produk-produk Indonesia tentunya ya. Itu cara yang efektif untuk kami senantiasa mempromosikan itu dengan kualitas dan persaingan harga. Mereka harus memilih produk lokal karena apa? Banyak keunggulannya. Selain murah,
juga tidak kalah cantiknya dengan produk-produk dari impor. Oke teman-teman, cintai produk lokal, bangga buatan Indonesia, dan tentunya kalau mau dapatkan produk-produk home decor atau kerajinan-kerajinan rotan hanya di sentra kerajinan rotan Mas Fajar.